Halo, selamat datang di video tutorial Adobe Premiere Pro CS5 Basic. Pada tutorial pertama ini kita akan membahas mengenai bagaimana memulai mengedit video menggunakan Adobe Premiere Pro yang akan meliputi men-setting sequence agar sesuai dengan output yang kita inginkan, kemudian pengenalan workspace Premiere Pro CS5, dan bagaimana cara mengimport file video, audio, dan image. Pada tutorial ini saya menggunakan Adobe Premiere Pro CS5. Tapi bagi Anda yang menggunakan Adobe Premiere Pro versi lebih awal, masih dapat mengikuti tutorial ini karena hanya sedikit perbedaan pada fitur maupun interface pada setiap versi Adobe Premiere. Hal pertama, pada saat kita membuka Adobe Premiere Pro, kita akan disuguhi dengan dialog yang memuat recent project, yaitu project-project terakhir yang telah kita kerjakan, kemudian ikon new project dan ikon open project. Karena kita akan membuat sebuah project baru, maka kita klik new project. Ini adalah opsi project baru yang berisi default setting dari Premiere Pro, dan sebaiknya kita biarkan saja seperti apa adanya. Sementara untuk nama project kita bisa ganti sesuai dengan yang Anda inginkan. Untuk contoh, saya akan isi di sini 01 basic, kemudian klik OK. Ini adalah tampilan new sequence. Karena kita belum memiliki sequence, di sini otomatis menampilkan settingan sequence yang akan kita buat. Di sini ada beberapa preset, tergantung nanti outputnya mau dibuat untuk apa. Misalnya untuk mobile, untuk yang HD, karena kita akan membuatnya untuk output ke televisi, kita pilih di sini DV PAL karena standar TV Indonesia masih menggunakan PAL. Sementara NTSC itu dipakai di Amerika, Jepang, Taiwan, dan negara lainnya. Sementara untuk PAL digunakan di Eropa dan Indonesia. Untuk output TV bertipe widescreen, TV dengan layar lebar bisa menggunakan widescreen. Untuk 32 kHz dan 48 kHz itu bisa menyesuaikan sesuai dengan video yang sudah kita record. Karena kita akan membuat video untuk TV standar kotak, kita akan buat standar 48 kHz, kemudian klik OK. Nah, ini adalah workspace pertama dari Adobe Premiere Pro. Tidak jauh beda dengan versi-versi sebelumnya seperti CS4, CS3 atau yang lebih awal. Kita bisa menggunakan workspace ini sesuai dengan tujuan kita mengedit. Seperti contoh, untuk mengedit audio, di sini sudah ada preset yang memudahkan untuk pengeditan audio. Seperti juga di sini ada color correction yang memudahkan untuk pengeditan dalam memperbaiki atau mengedit warna dari video. Karena kita akan menggunakannya untuk mengedit, kita pakai yang workspace preset editing. Workspace editing yang biasa saya gunakan dan mungkin kebanyakan orang gunakan, tampilannya akan seperti ini. Ada jendela project, efek, media browser, sequence, ini untuk berisi timeline.
Di sini sudah ada otomatis 3 layer video, tapi kita bisa menambahkan layer video baru jika memang kita membutuhkannya. Itu akan dibahas di lain tutorial. Nah, karena di sini kita baru punya sequence dan belum punya file untuk diedit, kita akan mengimport sebuah file video, audio, dan image. Cara mengimport file ke dalam project ada 3 cara. Yang pertama adalah dengan menggunakan file import atau Ctrl I pada keyboard. Kita coba import video di sini. Misalkan kita akan mengimport video ini, klik pada video, kemudian open. Cara kedua adalah dengan menggunakan double klik di area kosong. Kita coba mengimport audio. Bisa juga menggunakan media browser di sini di tab bagian bawah sebelah kiri. Kita coba import, misalkan mengimport sebuah image. Ini adalah preview tampilan dari file, namun belum diimport. Ketika di double klik, untuk mengimportnya kita klik kanan, kemudian import. Dan cara terakhir untuk mengimport file adalah dengan menggunakan Adobe Bridge. Kita klik file, kemudian browse in Bridge, atau menggunakan shortcut Ctrl Alt O. Misalkan kita akan mengimport sebuah file video lagi, kita klik pada filenya, kemudian klik kanan, open. Adobe Bridge akan otomatis membuka file di aplikasi yang memanggilnya. Misalkan kita browse in Bridge di Photoshop, maka ketika kita open akan terbuka di Photoshop. Karena kita menggunakan Adobe Premiere, file itu akan terbuka di Adobe Premiere. Oke, itu saja dulu untuk tutorial pertama ini. Sekian dulu. Untuk berikutnya silahkan subscribe untuk video tutorial berikutnya.